Oke, good morning everyone. Kita lanjutkan pembahasan materi ke more problems with adjectives. Jadi ini melanjutkan yang kemarin gitu ya, membedakan penggunaan adverb dan adjective. Nah, bab berikutnya kita fokus pada adjective. Di sini ada berapa skill? Satu, dua, ada 3 skill eh, dalam subbabnya ini gitu ya. Jadi yang pertama adanya li. Kata yang berakhiran li kan kita pahami kebanyakan gitu ya, atau kita bisa generalisasi adalah adverb of manners. Kata keterangan yang menunjukkan bagaimana cara satu kegiatan gitu ya, satu kata kerja dilakukan. Tapi ternyata tidak semua kata yang berakhiran li itu adalah adverb. Ada juga kata-kata yang berakhiran li merupakan adjektif gitu ya. Nah, ini kita harus bisa membedakan, jangan sampai kita mengira semua kata yang berakhiran li itu adverb. Karena nanti cara menaruhnya, penggunaannya tentu saja akan terpengaruh oleh itu gitu ya. Kita bisa paham eh, adverb, apakah ini adverb atau adjektif untuk tadi mengetahui penggunaannya seperti apa. Itu bisa menimbulkan kebingungan gitu ya. Kalau kita menganggap semua kata yang berakhiran li adalah adverb. Karena banyak juga yang adjektif. Beberapa contohnya ada di dalam tabel ya. Costly, early, friendly, kindly, likely, lively, lonely, manly, daily, hourly, monthly, nightly, quarterly, weekly, yearly, lovely, northerly, easterly, southerly, westerly gitu ya. Jadi ke berapa ini ya? 20 kata ini, mungkin masih ada juga yang lain gitu ya. Kata-kata yang berakhiran li, tetapi part of speech-nya atau kelompok katanya adalah adjective, bukan adverb. Contohnya di sini penggunaan dalam kalimat The manager turned in his weekly report. Si manager menyerahkan, turn in ini menyerahkan laporan mingguannya. Jadi weekly di sini seperti adverb of frekuensi ya, mingguan gitu, tetapi di sini penggunaannya sebagai adjektif, mingguan, per minggu gitu ya, itu sama mirip, tetapi ketika penggunaan berdasarkan grammarnya dia harus secara adjektif, bukan secara adverb. This example is correct but appears to be incorrect. It appears that there is an adly adverb in front of the noun report. Jadi kalimat ini sudah betul, tetapi kalau kita menganggap weekly ini adalah adverb, maka harusnya dia ada atau tidak bisa kan berada di tengah-tengah antara kata kerja dengan objeknya. Harusnya setelah objek atau sebelum objeknya sekalian gitu. Tapi weekly di sini adalah kata sifat yang menerangkan kata benda report. Jadi kalimat ini sudah betul. Kemudian kita coba kerjakan latihannya. Di sini nomor 1 kalimatnya berbunyi Federal taxes are yearly taxes which must be paid every April. Di sini ada kata berakhiran li yaitu yearly, tetapi di sini fungsinya sebagai adjektif yang menjelaskan kata taxes. Pajak tahunan. Nomor 2, at the fashion show, the new seasonally fashions will be shown. Nah, ini kalimatnya salah karena seasonally di sini bukan adjektif, tapi merupakan adverb. The new seasonally fashion. Harusnya new seasonal. Li-nya dihilangkan. Fashion musim terbaru. Nomor 3, do you want to go to the early movie or the lately movie? Di sini ada conjunction, correlative conjunction or. Maka sebelum or dengan setelah or-nya harus sama. Sebelum or di sini ada the early movie. Noun phrase terdiri dari artikel, adjektif, dan kata benda. Jadi early di sini adalah adjektif, bukan adverb. Kemudian setelah or ada sama noun phrase juga, the lately movie.
The-nya adalah artikel, movie-nya adalah kata bendanya, tetapi lately di sini bukan adjective. Lately adalah adverb. Maka walaupun di sini tadi early ada li-nya, tapi adalah dia adalah adjective, sedangkan lately di sini adalah adverb. Jadi kalimat ini tidak setara sehingga harus kita rubah. Cara merubahnya ya kita hilangkan li-nya or the late movie. Mau nonton film yang duluan atau yang terakhir gitu. Nomor 4. She offered me some friendly advice about how to deal with the terribly problem. Ini ada yang pertama kata li di sini, some friendly advice. Friendly-nya di sini adalah adjektif menerangkan kata advice. Kemudian ada terribly. Terribly di sini bukan adverb. Sorry, bukan adjektif. Dia adalah adverb. Maka ini penggunaannya masih salah karena dia berada antara artikel dengan noun. Padahal di sini dibutuhkannya adjektif. Harusnya terrible. Jadi kalimat nomor 4 masih salah. Cara membenarkannya, kita rubah kata terribly menjadi terrible. Nomor 5. The quarterly reports need to be turned in at the next weekly meeting. Di sini ada quarterly reports, berarti laporan 3 bulanan gitu. Karena satu quarterly apa 4 bulanan? Saya lupa. Quarter itu kan 4. Berarti ini 4 bulan. Laporan tiap 4 bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 3 kali. Kemudian di sini ada weekly. Nah, quarterly-nya di sini sudah betul. Dia adalah adjektif walaupun ada kata li-nya sama seperti kata weekly. Dia adalah adjektif gitu ya, walaupun ada akhiran li di situ. Nomor 3, he did not have a manly reaction to the negatively comments. Ada pertama kata a manly reaction. E-nya adalah artikel, reaction-nya noun, manly-nya adjektif. Noun phrase ini sudah betul. Berikutnya ada kata negatively dalam frase the negatively comment. The-nya adalah adjektif, noun-nya adalah comments. Tetapi negatively-nya ini adalah adverb. Padahal yang dibutuhkan di sini adalah adjektif. Cara membenarkannya, kita rubah negatively menjadi negatif. Li-nya kita hilangkan. Nomor 7. The likely outcome of the purchase of the costly car is that he will not be able to pay his monthly bills. Ada 3 kata li di sini. Yang pertama adalah likely. Ini betul. Merupakan adjektif yang mengikuti artikel the dan mengawali kata benda outcome. Kemudian ada kata costly. Di sini juga sudah betul ya, dia adalah adjektif yang mengikuti artikel the dengan mengawali kata benda car. Jadi costly ini mahal artinya. Kalau tadi yang likely sepertinya, hasil yang sepertinya. Kemudian berikutnya ada kata monthly, ini bulanan gitu ya. Sudah betul, dia juga adjektif mengikuti possessive adjective his dengan kata benda bills. Ini nomor 7 tidak ada masalah walaupun ada 3 adjektif yang berakhiran li di situ. Nomor 8, the days she spent at the beach house were lonely and solitarily. Di sini ada 2 kata li yaitu lonely dan solitarily. Lonely sudah betul itu adjektif, kesepian gitu ya. Tetapi solitarily-nya itu masih salah. Harusnya solitary. Li-nya kita hilangkan agar kalimatnya jadi betul. Kita lanjut nomor 9. She takes her daily medication on a regularly scheduled. Di sini ada kata daily merupakan kata sifat ya. Dia mengikuti possessive adjective her dan mengawali kata benda medication. Tidak ada masalah noun phrase ini. Kemudian ada yang kedua, a regularly schedule. Artikelnya kata bendanya schedule. Harusnya yang menerangkan kata schedule berada di tengah-tengah antara artikel dan kata benda, yaitu harusnya adalah kata sifat. Jadi regularly kita rubah menjadi regularly-nya kita hilangkan. Nomor 10. The kindly neighbor paid hourly visits to her unhealthy friends. Di situ ada kindly neighbor. Kindly. Di sini the-nya adalah artikel,
neighbor-nya adalah noun, kindly-nya di sini adverb. Harus kita rubah dulu jadi adjective agar kalimatnya bisa benar. Li-nya kita hilangkan. The kind neighbor, karena butuhnya adjective di situ. Paid hourly visit. Hourly di sini adalah kata sifat yang menerangkan kata visits. Kemudian ada her unhealthily friends. Healthily berarti ini adalah adverb. Harusnya ini butuhnya adjective karena possessive adjective her, kemudian ada kata benda friend, maka harusnya di sini adalah adjective. Cara membenarkannya, kita hilangkan li-nya. Kalimatnya menjadi the kind neighbor paid hourly visits to her unhealthy friend. Gitu ya. Jadi kita jangan sampai tertukar ketika menggunakan menemukan kata berakhiran li, apakah kita harus tentukan dulu apakah dia adverb atau adjective. Cara menentukannya gimana? Dilihat dari polanya, dilihat dari maknanya. Tapi kalau untuk membedakan adjective atau adverb dari sebuah kata li, kita harus tahu maknanya ya, mau nggak mau. Untuk memastikan. Kalau untuk di awal memilih mungkin masih bisa ya tanpa perlu makna. Tapi untuk memastikan, saya rasa harus tahu maknanya. Kita lanjut ke skill berikutnya. Use predicate adjectives correctly. Jadi ada juga adjective yang menjadi predikat. Certain adjectives appear only in the predicate of the sentence. Jadi predikat itu uh, verb diikuti adjective. Itu namanya predikat ya. Jadi misalkan I am handsome misalkan. Nah, itu am handsome-nya adalah predikat. Karena di situ tidak ada kata kerja. Adanya verb saja untuk membantu menghubungkan kata subjek dengan kata sifatnya. That is, they appear after a linking verb such as be. Jadi, predikat adjektif itu muncul setelah verb be, gitu ya. And they cannot appear directly in front of the nouns that they describe. Jadi dia tidak bisa ditaruh di depan kata benda yang dia jelaskan. Kan tadi kalau di depan, kalau ada frasa, depannya artikel, tengahnya adjektif, kemudian baru kata bendanya. Kalau sudah ada adjektif, boleh boleh tambah adverb. Iya, itu betul. Tetapi di sini adjektifnya tipenya berbeda dari tipe adjektif yang lain gitu. Makanya tidak bisa ditaruh di tengah-tengah antara artikel atau tengah-tengah antara artikel dengan kata bendanya ataupun di depan kata bendanya ketika tidak ada artikel pun gitu ya. Jadi tidak bisa. Dan ini yang digunakan adalah linking verb ya. Jadi si kata kerjanya tuh linking verb. Jadi tidak harus selalu verb be gitu ya, bisa juga linking verb yang lain. Contohnya di sini the snake on the rock was alive. Kalimat ini betul karena predicate adjectives alive itu berada setelah verb be. Jadi tidak di depan subjeknya. Subjeknya misalkan apa? Kita mengira itu adalah snake. Tidak, bukan snake. Snake itu memang betul subjeknya. Kata kerjanya was, alive itu menerangkan the snake. Jadi kalau kita tarik alive-nya di depan snake-nya seperti ini, di alive snake was lying on the rock, itu salah kalimatnya. Tidak bisa karena alive adalah predicate adjective. Tidak bisa ditaruh di depan kata benda. Selain alive, ada lagi beberapa contoh seperti alike, alone, afraid, asleep. Ini penggunaannya ya alike itu sama seperti like atau similar. Alive itu hidup dan hidup gitu ya. Alone itu sendiri, afraid itu frightened, asleep itu sleeping. Jadi I am afraid bisa. He is an afraid cat. Dia kucing yang ketakutan. Tidak bisa. A predicate adjective appears after a linking verb such as be. Jadi dia muncul setelah kata kerja sambung. Salah satunya adalah verb be. It cannot appear directly in front of the noun that it describes. Tidak bisa muncul di depan. Secara langsung di depan kata bendanya yang dia jelaskan. Kita lihat latihannya. The two brothers do not look at all alike. Kedua bersaudara tersebut tidak terlihat mirip sama sekali. Ini kata ada predicate adjektif kata alike di belakang. Ini sudah betul.
Nomor 2, my friend bought the alive lobster to my house and expected me to cook it. Ini ada kata alive di depan kata bendanya. Setelah artikel the. Ini kalimatnya masih salah. Harusnya my friend bought the lobster to my house and expected me to cook it. Jadi alive-nya bisa ditaruh di sini misalkan setelah kata house. My friend bought the lobster to my house alive atau setelah lobster. My friend bought the lobster alive to my house. Sama-sama hidup maknanya gitu, tetapi secara sense, feeling itu tidak bisa jadi kata benda di depan, sorry, kata sifat di depan kata benda. Harus setelahnya di belakang kata benda. Nomor 3, are you going to be alone in the house tonight? Nah, di sini ada kata alone. Alone di situ tidak bisa, harusnya lone di tengah. My lone friend, temanku yang kesepian, itu bisa. Tetapi kalau eh, seperti ini, di situ ada to be, maka harusnya ikutnya alone. Pakainya predicate conjunction. Nomor 4, the afraid child cried for his mother. Si anak yang ketakutan menangis memanggil ibunya gitu ya. Di sini ada the afraid child. Tidak bisa karena afraid adalah predicate conjunction, predicate adjective yang tidak bisa muncul di depan kata benda child. Harusnya the child cried afraid for his mother. Jadi takut kepada ibunya. Gitu. Nomor 5, everyone else was asleep by the time I arrived home. Ini kalimatnya sudah betul. Subject everyone diikuti verb be was dan ada predicate predicate adjective asleep di situ. Sudah oke kalimatnya. Nomor 6, we completed our projects in a like manner. Ini kalimatnya sudah betul ya. Karena like itu bukan predicate adjective. Dia hanya adjective saja. Maka ditaruh di depan kata benda manner itu bisa. All of the crash victims were alive when they were found. Ini kalimatnya juga sudah betul. Di situ ada predicate adjective alive berada setelah verb be were. Nomor 8. She tried to walk quietly by the asleep dog. She tried to walk quietly by the asleep dog. Asleep-nya ada di depan dogs. Tidak bisa. Harusnya she tried to walk quietly by the dogs asleep without taking them. Jadi anjing-anjingnya tertidur. Tapi karena dianya asleep, maka harusnya di belakangnya. Atau bisa kalau mau tetap di tengah, tidak pakai asleep tapi sleeping. The sleeping dog. Anjing yang sedang tidur. Kita lanjutkan. Skill 51, using ed and ing adjective correctly. Jadi ada kata sifat yang asalnya, kata dasarnya itu dari kata benda. Dia bisa jadi adjektif ketika ditambahkan imbuhan akhir atau suffix ed atau ing, ed atau ing gitu ya. For verbs ending in ed and ing can be used as adjective. Jadi kata sifat yang berakhiran ed ataupun ing bisa digunakan sebagai kata sifat. For example, the verbal adjective cleaned and cleaning come from the verb to clean. Jadi contohnya ini ada kata cleaned dan cleaning, asal katanya adalah clean. Ketika cleaned berarti nanti si kata benda yang diawalinya itu pasif. Sedangkan kalau ing berarti kata benda yang diawalinya aktif. Contohnya, the woman cleans the car. Si perempuan membersihkan mobil, cuci mobil gitu ya. Jadi perempuan subjeknya, kata kerjanya cleans, nggak ada masalah. Nomor 2, the cleaning woman work on the car. Di sini ada the cleaning woman. Cleaning di situ berarti menunjukkan kata sifat yang dikerjakan si perempuan. Perempuan yang bersih-bersih sedang cuci mobil. Kemudian ada the woman who put the clean car back in the garage. Kalau akhirannya ed, maka katanya itu pasif. Tidak bisa melakukan pekerjaan dari si kata kerja yang dirubah jadi ing atau ed.
Jadi bedanya ada di situ. Ketika ing berarti kata bendanya itu bisa melakukan pekerjaan ini. Kalau yang akhirannya ed, maka kata benda ini tidak bisa melakukan ini, kata kerjanya. Kita lihat nomor kedua, apa pembahasan berikutnya. Verbal adjectives ending in ed and ing can be confused in written expression question on the TOEFL test. Contohnya, the cleaning car atau the clean woman. Ini kebalik ya. Kenapa cleaning car salah? Karena mobilnya tidak bisa mencuci. Dia yang dicuci. Kalau cleaned woman itu dia, kita kan manusia ya bisa dibersihkan, dicuci, tapi kalau sudah meninggal gitu ya. Kita kan hari-hari ya mandi sendiri gitu. Jadi ini keduanya salah tertukar gitu. Kita lihat rumusnya gitu ya. Kalau ing itu nanti kalimat maknanya aktif, artinya si kata benda yang melakukan pekerjaannya. Misalkan the happily playing children, ini sama seperti the children play. Jadi anak-anak yang sedang bermain. Anak-anaknya kan aktif ya ketika bermain. Kemudian kalau yang id itu maknanya pasif. Dia yang menerima pekerjaan dari si kata kerja. The frequently play records artinya seseorang yang nyetel lagu. Bukan si lagu yang nyetel dirinya sendiri, nggak bisa gitu ya. Kita lihat latihannya. Nomor satu, the teacher gave a quiz on just completing lesson. Ini nomor satu masih salah. Cara mengerjakannya adalah completed lesson. Karena ini butuhnya lesson di sini tidak bisa mengerjakan completing. Yang bisa menyelesaikan pelajaran adalah manusia gitu ya. Maka ini harusnya completed. Kemudian yang nomor dua, there is a fascinating movie at the theater tonight. Ada film menarik di bioskop malam ini. Di sini kata movie dijelaskan oleh kata fascinating. Film bisa menarik, artinya kan menarik secara tampilannya gitu ya. Bukan dia menarik seperti Abang Beca misalkan. Jadi nomor dua ini masih masih betul karena maknanya juga aktif. Nomor tiga, they thought that it had been a very satisfied dinner. Nah ini ada kata satisfied dinner ketika ada uh, belakangnya kata bendanya dinner kan dia tidak aktif harusnya sorry uh, kalau satisfied itu berarti berarti dinernya yang merasa puas, tapi kan orang yang puas karena makan malam harusnya satisfying nih. Saya izin ke toilet sebentar.
Kita lanjutkan. Kalau tadi yang nomor 2 ya, fascinating movie ini sudah betul karena, sorry, kita sudah sampai nomor 3 ya. Satisfied ini dinernya bukan yang merasa puas, tetapi dia yang memuaskan. Maka harusnya satisfying dinner. Jadi patokannya bukan dari apakah dinernya ini bisa melakukan pekerjaan atau tidak, tetapi artinya dalam seperti manusia atau things gitu ya, tetapi apakah dia me atau di oleh kata kata kerja di depannya. Nah, ini kan dia me ya. Yang memuaskan. Oke, nomor 4. The empty bottles are to the left and the filling bottles are to the right. Ini yang nomor 4. Kalau empty dia adjektif gak ada masalah. Kemudian yang filling ini mengawali kata bottles. Bottlesnya itu yang terisi, bukan dia yang mengisi. Berarti ini harusnya filled. Nomor 4. Nomor 5. For lunch at the restaurant, she ordered a mixed salad. Ini sudah betul ya. Mixed salad berarti saladnya yang campuran. Bukan dia yang mencampurkan. Nomor 6. The student thought that it was an interesting assignment. Ini juga betul. Kata interesting ini mengawali assignment. Jadi tugasnya menarik gitu. Bukan tugasnya yang tertarik, tapi menarik. Nomor 7. The shopper were impressed by the reducing prices. Di sini reducing prices berarti harganya yang mengurangi. Padahal kan harga dikurangi ya. Berarti ini kalimatnya masih salah. Kita pilih, kita benarkan dengan merubah ing-nya menjadi ed, yaitu reduced. The shoppers were impressed by the reduced prices. Nomor 8. He can afford to take long vacation to exotic places because he is a workman. Kalau di sini ada long vacation, longnya adjektif sudah betul, exotic places juga sudah betul, exoticnya adalah adjektif. Kemudian di sini ada a workman. Nah, di sini work ya berarti si laki-laki yang dipekerjakan. Kan laki-lakinya bekerja walaupun dia karyawan gitu ya. Tapi pekerjaannya kan dia aktif bisa melakukan. Maka nomor 8 ini kalimatnya masih salah. Kita benarkan dengan merubah kata work jadi working. Nomor 9. I recently received several annoying phone calls from the insurance agent. Di sini ada kata annoying phone call. Sudah betul ya, karena teleponnya yang menjengkelkan, bukan teleponnya yang dijengkelkan. Nomor 10, today the bookkeeper will work on the unpaying bills. Nah, di sini kan bills-nya bukan yang membayar, bukan yang tidak membayar, tapi dia yang tidak dibayar. Jadi harusnya unpaid bills. Jadi fokusnya adalah pada apakah si kata kerja yang diawali ing atau ed itu melakukan pekerjaan atau menerima pekerjaan. Ya, kalau di sini contohnya the happily playing children, artinya anak-anak yang sedang bermain. Si kata benda ini melakukan pekerjaan di depannya. Kalau yang ed berarti si kata benda yang menerima pekerjaan. Contohnya record, kaset CD. Dia kan yang diputar, bukan dia yang memutar. Gitu. Makanya pakainya ed, played sebagai adjektifnya. Itu kita lanjutkan ya, kita bisa ke pembahasan pembahasan yang mana? Eh, Skills 4951 bisa kita coba kerjakan. Ini ya. Sorry, salah. Ini. Nomor 1, her kindly words of thanks made me feel appreciating. Di sini ada yang pertama salah adalah kindly-nya.
Karena di sini dibutuhkan kata sifat, karena ini adalah possessive adjective, ini adalah kata benda, maka harusnya di sininya adjective. Jadi li-nya kita hilangkan. Nanti menjadi her kind words, kemudian ada made me feel appreciating. Membuat saya merasa. Jadi ini melakukan ini. Tidak bisa ya, karena di sini ininya objek. Berarti appreciated, menerima pekerjaan. Jadi kata me menerima pekerjaan appreciated harusnya. Nomor 2, after the earthquake, assistance was sent to the damaging areas. Sorry. Ya, nomor 2, after the earthquake, nggak ada masalah. Assistance was sent to the damaging area. Kalau the damaging area berarti si area yang merusak. Padahal kan ini ada earthquake ya, gempa bumi, harusnya dia yang di alam, area yang dirusak gitu ya, menjadi rusak. Nah, maka harusnya kata damaging masih salah, diganti dengan kata damage. Diganti ed. Nomor 3, your view has some validity. However, we do not have a like opinion on this matter. Nah, di sini ada kata alike. Alike merupakan predicate adjective. Tidak bisa di depan kata benda opinions. Maka dia harus dirubah antara menjadi have like opinion, opini yang sama, atau itu aja ya cara membenarkannya. Kalau ditarik ke belakang jadi aneh. It is likely that the early seminar would not be most interested. Likely di sini adalah adjective. Maka sudah betul mengikuti possessive predicate adjective ya, likely. Enggak. Ya, predicate adjective likely di sini sama seperti alive tadi, ini diawali oleh subjek dan verb be, udah oke, nggak ada masalah. Kemudian ada connector that, ada subjek di early seminar, kemudian ada kata kerja will not be, dan ada the most interested. Nah, berarti si early seminar ini melakukan pekerjaan interested atau tidak? Iya, harusnya interesting. Will not be the most interesting. Kan seminarnya yang membuat audiensnya merasa tertarik, bukan sebaliknya. Nomor 5, I preferred a live theater show to a movie. Saya lebih suka, lebih pilih gitu ya, teater langsung, pertunjukan langsung, to a movie. To di sini sebenarnya ada seperti mirip than ya, karena kata prefer, kemudian ada to sebenarnya mirip seperti comparison. Membandingkan dua hal, dia lebih prefer yang mana gitu. Nah, ini nomor 5 sudah betul ya, karena di sini live-nya adalah adjective. Dia ada spasi. Kalau dia adalah predicate adjective, maka live-nya tidak ada spasi. Nomor 6. The thesis of your essay will not be developed. Sorry. The thesis of your essay was not very well developed. Di sini ada the thesis sebagai subject of your essay, sebagai object of preposition. Was not adalah kata kerjanya very well developed. Ini sudah betul ya. Karena tesisnya yang disusun, bukan dia yang menyusun. Jadi bukan developing, tapi develop. Nomor 7. The asleep children were wakened by the loud sound of the crashing thunder. Ini ada pertamanya the asleep children. Ini salah ya. Uh, predicate adjective tidak bisa berada di depan, ya ini asleep adalah predicate adjective, tidak bisa di depan kata bendanya children, harusnya setelahnya. Kalau yang ini the crashing thunder sudah betul. Nomor 8, during the nightly news shows there was a lively and fascinating debate. Nah, di sini ada nightly, dia adalah kata sifat ya, walaupun akhirannya li.
Kemudian ada lively. Ini salah ya. Harusnya adalah live karena butuhnya adjektif bukan adverb. Fascinating ini sudah betul karena kata kerja ditambahkan ing. Jadi fascinating. Jadi nomor 8 masih salah, tapi tidak semuanya dirubah. Nomor 9, his car was struck by an uninsured motorist. Nah, nomor 9 ini uninsured motorist ini sudah betul. Jadi si benda motor orang ya motorisnya ini pengendara motornya itu tidak ikut asuransi, tidak diasuransikan. Maka dianya pasif jadinya. Nomor 10, the girl was all alone and feeling lonely in the darkened, frightened house. Kalimat ini sudah betul ya. Di sini ada alone, predicate injunction, predicate adjective berada setelah verb be. Kemudian ada feeling karena ada verb be bisa diikuti ing. Lonely ini adalah kata sifat ya. Walaupun ada li-nya. In the darkened, frightened room. Oh sorry, ini harusnya frightening. Bukan jadi nomor 10 masih salah ya. Kita rubahnya adalah frightening. Darkened-nya betul, rumahnya gelap ya, digelapkan. Tapi frightened-nya bukan rumah yang ketakutan, tapi rumahnya yang menakutkan. Frightening. Kalau lonely-nya nggak ada masalah. Lonely dan alone-nya tidak ada masalah. Alone-nya adalah predicate adjective. Lonely-nya adalah adjective. Itu nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan satu skill lagi. Sebentar, let me grab a drink first. Oke, kita lanjutkan. Yang ini bukan. Ini betul. Nomor 1. As the only major American river that flow in a west direction, the Ohio was the preferred route for settler. Yang A, the only major American river, ini gak ada masalah. The only hanya ada satu, berarti spesifik pakai artikel the. Kemudian ianya singular, rivernya tidak ada S, gak ada masalah. That flowed, ini complete form ya, subordinate clause-nya ada konektor that dengan subjek juga that-nya yang diikuti kata kerja flowed. Kemudian ada in a west direction. West itu adalah kata benda. Sedangkan di sini adalah noun phrase. Artikel e ada juga kata benda direction. Berarti west-nya harusnya adalah adjective. Maka ini yang masih salah. Kita rubah dengan merubah west menjadi westerly. Ditambahkan early. Kalau nomor 4, preferred route, ini artinya sudah betul rute yang di-prefer, yang lebih dipilih. Nomor 2, during the annual salmon migration from the sea to the freshwater, Alaska's McMcNeil River becomes a gathering place for brown bears waiting eagerly to catch their fill. Yang pertama annually ini adalah adjektif, sudah betul, nggak ada masalah. Dia menjelaskan kata migrasi salmon, kata migrasi dijelaskan salmon, salmon migrasi dijelaskan annually. Kemudian ada kata fresh, ini adjektif mengawali kata benda water, betul. Yang C, a gathering place. A gathering place ini juga sudah betul karena tempat berkumpul, bukan tempat terkumpul. Kemudian ada waiting eagerly. Ini ada adverb menjelaskan kata waiting. Nah, berarti ini
B, C, dan D masih sudah betul. Yang salah adalah yang A. Kenapa? Karena ini menjelaskannya migration. Kata benda dijelaskannya harusnya oleh adjective. Jadi annually ini salah. Kita rubah atau hilangkan li-nya menjadi the annual salmon migration. Nomor 3, Elderman stresses the mounting evidence showing that greatly variation on a microscopic scale is likely. Mounting evidence berarti bukti-buktinya menggunung, betul. Showing ini berarti uh, stresses berarti ini adalah menjelaskan kata the mounting evidence. Ini adalah anak klausa, kemudian ada lagi anak kausa. Oh, ini bukan anak klausa ya. Jadi that di sini bukan konektor tapi preposisi. Kemudian ada greatly variation. Variasinya kata benda, that-nya artikel. Harusnya tengah-tengahnya adalah adjective. Jadi kita benarkan dengan menghilangkan li-nya. Greatly jadi great. Variation on a microscopic scale is likely. Yang D-nya likely ini adalah adjective. Setelah verb be tidak di depan noun sudah betul ya. Nomor 3 jawabannya Charlie. Nomor 4, perhaps the most welcoming and friendly of the park's wild places is the live oak forest that surrounds the district alone visitor center in Gulf Breeze. Yang A, welcoming, ini sudah betul. Merujuk kepada wild places ya, parks, wild places. Friendly juga sama, menyambut dan ramah, artinya si kata bendanya melakukan pekerjaan itu. Yang C, live di sini juga sudah betul, dia adalah adjektif berada di antara artikel the dengan kata benda oak. Gak ada masalah. Kemudian yang D, the district's alone visitors. Ini kata visitors dijelaskan oleh kata alone. Tidak bisa ya. Harusnya alone. A-nya dihapus. Jadi nomor 4 pilihannya delta. Nomor 5, Halley's Comet viewing through a telescope was quite impressive. Ini yang salah. Nomor 5 adalah Halley Comets viewing through a telescope. Artinya melihat melalui teleskop. Nah, Halley Comets kan yang mau dilihat pakai teleskop. Maka nggak bisa aktif anak kalimatnya viewing, tapi harus dibuat pasif. Sehingga jadi viewed. Berarti nomor 5 jawabannya salah adalah opsi A. Nomor 6. The state of deep sleep is characterized by rapid eye movement or REM. Sleep. Ini yang salah ada di mana? Yang A itu deep, kata sifat. Harusnya menjelaskan kata benda. Nah, di sini setelah deep ada asleep. Ini salah. Harusnya A-nya dihilangkan menjadi deep sleep, tidur pulas. Characterize, nggak ada masalah, verb 3. Kemudian setelah verb 3 ada penunjuk objeknya atau subjek dalam kalimat aktifnya. Maka ini nomor 6 yang salah adalah opsi B. Nomor 7, among the disputing section of the Monteverdi opera, the Sinfonia, the prologue, and the Roll of Autumn. Among the disputing section. Among the disputing section. Kira-kira yang mana jawabannya? Among the disputing section. Ini yang salah adalah kata disputingnya ya. Kalau among itu di antara, dianya sudah pakai plural, nggak masalah. Yang opsi C. Kemudian nomor yang D juga. Ini mengacu kepada sections, makanya dia pakai verb-nya are. Kalau yang disputing, sections-nya bukan yang memisah-misahkan diri. Tapi dia yang dipisahkan. Maka harusnya disputed. Among the disputed section. Kemudian nomor 8. Most probably because of the likable rapport between anchors, the night newscast on the local ABC affiliate has recently moved well beyond its competitors in the ratings battle.
Yang pertama ada kata probably. Ini betul ya, probably di sini eh, adverb. Kemudian ada the likable, rapport. Likable-nya adalah adjective. Menjelaskan kata rapport diawali artikel the. Kemudian yang C ini yang salah. The night newscast. Bukan newscaster. Kalau newscaster malam. Night night newscaster bisa. Tapi ini harusnya nightly karena ada di malam hari atau setiap malam. Kalau night saja hanya satu kali. Artinya kata sifat. Tidak diulang-ulang, tidak perlu diulang-ulang. Nomor 9, singing at the outset of a business deal, a contract offer offers the participant a certain degree of legal protection from costly mistakes. Ini nomor nomor 9. Jawabannya adalah kita lihat. Signing at the outset of a business deal, a contract offers the participant at a certain degree. Nah, ini yang salah adalah yang A. Harusnya signed. Karena dia menjelaskan kata contract. Maka harusnya ini adalah sign. SIGNED. Kalau certain di opsi C dia betul ya adjektif mengikuti artikel E dan menjelaskan kata benda degree. Kalau yang nomor D juga sama costly mistake. Costly di situ adjektif, mistakes adalah kata bendanya. Kemudian kalau yang B di outset ini kata benda sudah betul. Nomor 10, the story presented by Fisher is a headlong tale told so effectively that its momentum carries the reader right through the life in endnotes. Nomor 10 yang salah adalah nomor 10 yang salah adalah yang D ya. Jadi live di situ harusnya jadi lively. Jadi live itu bukan siaran langsung. Live broadcast bisa sih live-nya jadi kata sifat. Live broadcast tapi di sini through the lively end notes. Karena kalau yang A headlong itu udah betul artinya menjelaskan kata dongeng kata tale. Kemudian ada so effectively udah betul. Wait. Oke, nomor 10 saya koreksi. Nomor 10 yang B yang salah ya. Harusnya so effective that its momentum. The story represented by Fisher in a headlong tale told so efficient that its momentum. Wait, coba kita lihat di apa namanya? Di sumber lain just to make sure. Masya Allah. Sebentar. Kalau orang lain jawab apa ya?
Wait, Jo di ini jawabannya adalah yang D, bener live. Harusnya jadi lively katanya. Through the lively end notes. Karena di situ live-nya bukan uh, secara langsung gitu maknanya, tetapi live yang hidupnya tuh seperti hidup, alive juga hidup, tetapi kalau live itu kehidupan, LIFE kehidupan, kemudian kalau makanya jadi hidup suasananya pakainya lively gitu. Jadi nomor 10 opsinya adalah yang D. Oke, nanti untuk TOEFL review kita bahas atau saya bahas bersama dengan TOEFL review exercise yang lain mungkin biar jadi satu Zoom. Oke, begitu teman-teman. Eh, Zoom-nya saya cukupkan. See you.